apapun permasalahan kita sebenarnya sudah ada solusinya nih di dalam Al-Quran ya. Solusinya nih di dalam Al-Quran ya. Di sore yang cerah ceria ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Di Ngopi episode ke-6 ini ada yang berbeda loh. Kenapa sih? Karena di 5 episode sebelumnya, Ngopi itu diisi sama tim Ikhwan. Tapi spesial Bu, untuk hari ini semuanya tim Ahwat aja. Kita dari tim Kajian Muslimah kebenaran dikasih waktu untuk ngopi di episode ke-6 ini. Apa sih temanya hari ini Bu? Pada penasaran kan ya? Coba, kalau menurut Lia, tema yang kali ini akan disajikan di Ngopi sore ini adalah tema yang sangat real life banget. Tapi sebelumnya, kenalin dulu ya sama 2 orang narasumber yang akan diajak ngopi, ngobrol perkara Islam kali ini. Kenalan dulu yuk. Yang pertama nih, ada Ibu Ustazah Evi. Assalamualaikum Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, semuanya cantik banget sih Ibu hari ini. Terima kasih. Nah, Ibu sama Bapak, perkenalkan nih, Ibu Ustazah Evi ini adalah salah satu ustazah kebanggaan di RW 14. Itu ya Bu Mela ya. Ngisi kajiannya itu udah di mana-mana loh. Dan beliau ini adalah penanggung jawab dan ketua Majelis Taklim Kajian Muslimah Asidik. Kajian Muslimah ini selalu diadakan di hari Jumat pada sore hari pada asar ya. Dan satu lagi nih yang tak kalah cantiknya nih di sebelah Lia nih, namanya Ibu Mela. Assalamualaikum Bu. Ya, Bu Mela ini adalah Ibu RT 5 salah satu RW kita, dan beliau ini adalah bendahara RW juga. Bayang sibuk ya Bu Mela ini. Dan satu lagi nih, Bu Mela ini bendahara di DTA Asidik juga. Bener ya Bu ya? Banyak banget nih di kegiatan Bu. Bu sibuk gak sih Bu? Ya lumayan Sibuk dan ibu rumah tangga juga ya, punya anak juga. Kebayang ini sibuknya Ibu Mela seperti apa. Nah, Ibu sama Bapak yang menyaksikan ngopi sore hari ini tadi disampaikan, lupa nih, untuk host kali ini alhamdulillah dipercaya untuk bawakan ngopi juga. Perkenalkan Ibu, Bapak, saya Lia, saya juga timnya dari tim Kajian Muslimah juga. Senang banget bisa ngisi acara di ngopi seri ke-6 ini. Tadi temanya apa sih? Tentang menjadi guru di rumah. Apa sih menjadi guru di rumah? Coba deh, kira-kira bisa. pas banget ya karena sekarang lagi ini ya Teh ya, libur panjang, kemudian dengan kegiatan ibu-ibu yang luar biasa di rumah, kemudian mendampingi anak-anaknya Teh ya. Betul. Dan di kondisi pandemi yang sekarang ini, di mana sekolah ini libur ya, Bu Evi, Bu Mela, sekolahnya libur, kemudian juga sekolahnya banyak PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Mungkin banyak, nggak mungkin ya, pasti dirasakan sama ibu-ibu yang merasa belum kerjaan rumah belum beres, terus menyiapkan sarapan untuk anak juga dan suami ngantor, belum ditambah dengan tugas anak yang harus misalkan nih sama bu guru jam 10 harus report ya Bu ya, jam 12 harus report. Kayaknya stres banget gitu. Katanya sih banyak ibu-ibu yang darah tinggi. Sampai ya, jangan Bu, jangan. Apalagi buat ibu-ibu di Gria Winami, jangan. Nah, kayak gimana sih untuk mengatasi menjadi guru di rumah? Nah, sekarang nih, Lea mau tanya nih sama Bu Evi. Bu, kalau menurut perspektif agama nih Bu, pendidikan itu dalam perspektif agama itu seperti apa sih Bu? Bismillahirrahmanirrahim ya, mengenai tentang pendidikan terutama di rumah nih Ibu. Sebenarnya Islam itu sudah sangat sempurna sekali. Apapun permasalahan kita sebenarnya sudah ada solusinya nih di dalam Al-Quran ya. Saya akan mengambil salah satu ayat di dalam surat Ali Imran yang akan menjadi patokan kita kali ini adalah sebagai rumus pendidikan ya. Karena kenapa?
ini faktornya ibu, dan ini pas banget ya, surat Ali Imran ayat 35 sampai 39. Saya bacakan ya Teh ya artinya. Ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ingatlah ketika istri Imran ya berkata, ayat ke-36-nya, ketika istri Imran berkata di ayat ke-35, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian di ayat 36-nya yang ini saya garis bawahi, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ini adalah fungsi seorang ibu ya, yang pertama ya. Kenapa? Ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Sungguh ya, Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama, walaisa dzakaru kal untha, dan anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Nah, sampai sini ya. Jadi yang pertama, tugas seorang ibu, ini rumus pendidikan ya, rumus pendidikan, karena sekarang berkenaan sekali dengan ibu-ibu. Yang pertama adalah bernazar kepada Allah bahwasannya anak kita itu akan mengabdi kepada Allah. Itu harus ikhlas ya, harus dinazarkan dan harus ikhlas bahwasannya anak kita harus menjadi orang yang berguna. Yang kedua, diberi nama. Jadi kan kadang-kadang kebanyakan nih kita yang memberi nama anak-anak itu bukan bapak-bapak, yang paling repot itu ibu-ibu ya. Gimana memadukan nama satu dengan nama yang lainnya tuh biasanya ibu-ibu. Dan ternyata ini yang dilakukan oleh Hanna binti Fakus, yaitu ibundanya Siti Maryam. Itu memberikan nama ya. Kemudian yang ketiganya adalah ini tugas seorang ibu. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau sudah ayat ini sudah beres sebenarnya. Kenapa? Karena posisi ibu yang ketiga adalah bagaimana menjauhkan anaknya dari syaitan. Nah, ini tiga rumus pendidikan seorang ibu di dalam rumah ya Bu ya. Jadi yang pertama, ikhlaskan karena Allah. Anak kita harus didoakan untuk menjadi orang yang berguna. Yang kedua adalah diberi nama yang baik, karena Maryam itu di dalam bahasa Ibrani artinya adalah yang mengabdi kepada Allah. Ini kan bagus sekali namanya ya. Jadi memberi nama kepada anak itu sama dengan memberi doa. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita sebagai orang tua, terutama ibu ya, menjauhkan anak kita dari syaitan. Dan syaitan itu punya khutwat. Khutwat itu langkah-langkah syaitan. Ini harus dijauhkan. Jadi kalau kita ingin berhasil dalam mendidik anak di rumah, ya udah rumusnya tiga ini gitu ya. Yang terakhir adalah menjauhkan anak-anak kita dari langkah-langkah syaitan. Apa sih contohnya langkah syaitan? Itu baru mau lihatannya ini Bu Gitu Evi ya. coba Bu. Lanjut. Lanjut. Langkah syaitan misalnya di dalam ayat yang lain, janganlah kalian mubazir ya. Janganlah kalian melakukan mubazir, karena mubazir itu dari syaitan ya, sebagian dari syaitan. Maka misalkan kita punya makanan, jadi siapkan anak kita memakan itu dalam habis. Jadi jangan sampai kita masak banyak, sisanya banyak kemudian terbuang. Itu juga kita sudah menuntun anak kita kepada jalan syaitan. Atau misalnya anak kita makan dan minum sambil berdiri, itu kan syaitan kebiasaannya makan dan minum sambil berdiri. Maka ini seorang ibu harus benar-benar sekali nih ya, menjaga anak-anaknya dari khutwati syaitan, dari langkah-langkah syaitan. Dan tentunya ini butuh sosok suami sebagai partner gitu ya. Jangan sampai Berarti tidak bisa dibebankan sama ibu sendiri ya Bu ya. Berarti kita harus jadi partner ya Bu ya, antara Kenapa? ayah sama ibu. Karena Siti Maryam itu ketika ayahnya Imran itu wafat, Allah mengutus seorang guru, Allah mengutus seorang yang soleh untuk mendidik Maryam, yaitu Nabi Zakaria. Jadi Allah tidak, jadi sosok anak itu memang butuh dua sosok ya, ibu dan ayah. Dan ketika ini pelajaran juga Quran the best banget ya. Kalau ada yang single parent dan itu merupakan berat sekali bagi single parent, tapi sosok ayah harus tergantikan, misalnya dengan sosok pamannya, Kakek atau mungkin Bu, kakeknya, bisa. bisa gitu ya. Jadi seperti itu Teh ya. Sedikit simpel tapi padat banget ya. Nah terus ini Bu, satu lagi nih, bagaimana sih Rasulullah beserta istrinya mendidik anak-anak dalam Islam?
apa sih Bu? Karena kita penasaran ya Bu ya. Kita tuh mungkin udah sering juga ya dengar gitu. Tapi sekarang deh biar audiensnya diingetin lagi gitu. Gimana sih rumah tangga Islam ala Rasulullah dan para istri? Kalau kembali kepada sirah ya, ini nggak bisa dibahas di sini. Satu tema saja ini bisa 2 jam ya. Tapi saya berikan contohnya, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini masih satu kerabat dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW di malam hari, Ibnu Abbas ini meminta Rasulullah untuk tidur di rumahnya. Dan bedanya dengan kita ya, Ibnu Abbas itu terjaga semalaman hanya ingin melihat apa yang dilakukan Rasulullah di malam hari. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu sampai sedemikian bersemangat. Beda sama kita ya. Betul sekali Bu. Ketika ilmu sudah di depan kayak Iya. gitu ya. Tapi Ibnu Abbas itu sampai menunggu apa yang dilakukan Rasulullah di malam hari. Ternyata Rasulullah terbangun di malam hari, kemudian sholat tahajud. Nah, Ibnu Abbas mengikuti Rasulullah di sebelah kirinya, di belakangnya, dan Rasul menjewer. Jadi di sebelah kiri dijewer, tapi dijewernya jewer sayang ya, bukan dijewer keras ya. Dibawa ke sini, dituduhkan sebelah kanan. Artinya apa? Sholat tahajud itu boleh berjamaah. Kemudian Ibnu Abbas ini merasa malu. Kemudian dia mundur sama Rasulullah, dimajukan lagi. Artinya apa? Kalau sholat berjamaah yang imamnya cuma satu, itu harus sejajar dan disimpan di sebelah kanan ya. Seperti itu. Kemudian ada juga peristiwa di mana Rasulullah SAW menegur seorang anak yang membawa makanan gitu ya, langsung melahap. Kemudian Rasulullah menepuk tangannya. Khudz biyamini, ambillah dengan tangan kanan. Jadi mengambil makanan dengan tangan kanan gitu ya, meminum dengan tangan kanan. Nah, itu hal-hal yang Rasulullah itu ketika mendidik anak itu langsung to the point. Nah, nanti ada fasenya Teh Lia di usia 0 sampai 7 tahun bagaimana cara mendidiknya, di usia 7 sampai 14 tahun bagaimana cara mendidiknya, dan seterusnya Teh Lia. Mudah-mudahan di sesi yang selanjutnya ya. Berarti ini panjang sekali Bu. Parenting Islamnya ya. Parenting Islami ala Rasulullah ini ternyata nggak bisa cuman buat di obrolan setengah jam aja ya Bu ya, berarti ada part-partnya tertentu. Itu seru sekali Teh Lia. Kita tuh benar-benar jadi punya ilmu dan membayangkan betapa sweetnya Rasulullah ketika mendidik anak ya. Bahkan salah satu anak tiri beliau yang sudah hidup belasan tahun dengan beliau sampai mengatakan Rasulullah itu nggak pernah loh bilang kayak gini. Misalkan melakukan kesalahan, ya, kamu kenapa melakukan ini gitu ya? Kenapa nggak seperti itu? Itu Rasulullah nggak pernah seperti itu. Jadi anak itu benar-benar dihargai sebagai pribadi gitu ya. Dan anak itu ya ini menjadi satu pelajaran buat kita. Kalau terhadap anak yang sudah usia 8 tahun ke atas, kita harus bernego. Contoh di masa pandemi ini ya, ketika itu harus anak mau belajarnya bagaimana, kapan gitu ya. Dan memang orang tua harus mendampingi ya, karena YouTube ya kemudian belajar ya harus mendampingi. Nah sekarang nih dari perspektif agama Islamnya udah ada nih. Nah sekarang Lia mau nanya nih sama Bu Mela, boleh ya Bu ya? Nah ini Bu, Ibu kan tadi sibuk banget nih, wah wanita berkarir, Bu Ngopi ya, kan ngopi ya. Boleh. Bendahara juga, bendahara DTA sama di bendahara KRW. Dan Ibu pun sebagai ibu rumah tangga. Bu, Lia pengen tahu sih Bu, bagaimana Ibu membagi waktu antara tugas rumah tangga Bu ya, ibu rumah tangga, sama ngerjain tugas anak sekolah yang sekarang tuh kita dikejar-kejar Bu, ya gitu ya, anak TK ini masih gimana gitu. Apalagi Ibu yang SD kelas SMP ya Bu ya? SMP, SMA aja. Ya, nah, coba Ini lengkap ya, paket lengkap ya. paket lengkap Bu. Ya, gimana, Bu? Di share ke kita, gimana sih Bu cara bagi Sebenarnya waktu? bukan juga nyatanya cara bagi-baginya gitu kan. Sementara ini anak kan beda-beda usia juga. Karena aku juga sama. Nah, biasanya sih saya kalau misalnya ini mempersiapkannya dari awal, di awal. Jadi biasanya misalnya masak atau dari Dan di subuh ya Bu ya? Kalau sekarang di subuh. Nah, jadi pas di saat mau on udah online gitu ya, karena kan sekarang juga semua online. Iya, online Bu. Tapi saya harus bagi-bagi juga nih, Iya. anak yang ini juga sama-sama dua-duanya harus diawasi. Tiga-tiganya ya Bu ya? Iya, tiga-tiganya. Sementara itu yang ngerjain harus saya sendiri, yang mengawasi harus saya sendiri. Bapaknya kan kerja gitu kan. Nah paling ya gitu, jadi disiapin dari malam, misalnya kalau mau beres-beres apa-apa gitu dari malam, jadi pas waktunya kita udah siap. Tapi ya tetap stresnya juga ada, bingung ada. Pas yang paling bingung itu pas saat misalnya anak minta nih ada soal yang harus dijawab, ya saya nggak bisa menyelesaikan. Nah itu yang paling bingung. Iya. Kadang-kadang
ya jujur aja gitu ya, kadang-kadang suka emosi aja. Sementara ini juga harus dikerjakan, sementara misalnya kadang-kadang misalnya bapaknya masih ada nih di rumah. Karena disiplin ilmunya Pas nah itu kadang saya juga bingung Bu, kalau misalnya ini mana yang harus dilakukan nih, pertanyaan anak kan itu harus dijawabin. Sementara misalnya bapaknya juga harus Diperhatiin juga ya Bu. juga, kadang suka bingung Bu. Jadi akhirnya kan, tapi ya di bawah nanti aja sih. Terus ada nggak Bu tipsnya nih buat kita nih ya, pasti ibu-ibu di rumah juga pada penasaran gimana sih ngajak anak yang misalkan yang males-malesan dibantuin ibu dong, misalkan dibantuin mama nih, mama lagi mau masak gitu. Cara-cara ajakan yang mengajak ke anak tapi tetap halus, tapi biar anak teh mau gitu, kayak gimana Bu? Kalau saya sih lebih ke diajaknya kayak santai aja gitu ya, nggak keras gitu, gimana gitu. Lah kita masak apa-apa gitu yuk. Udah itu kita kerjain tugasnya santai aja gitu, nggak terlalu gimana ya. Jadi anak juga nggak stres. udah kayak dikejar kereta gitu ya. Siap. Oke. Nah Bu Mela, tapi sekarang ngelihat sosok Bu Mela nih ya nih, Bu Mela itu kayaknya nggak pernah marah ya Bu Evi ya. Kayaknya teh Senyum aja santai sekali. ya, mau marahnya tuh senyum dulu kayaknya kalau Bu Mela ya. Jadi si anaknya tuh meleleh gitu, nggak jadi deh buat bikin gemesnya Bu Mela ya. Nah ini kan udah tadi ada pertanyaan. Nah sekarang nih udah pada penasaran dong. Kita tuh ada giveaway nih Bu Evi. Ada giveaway. Nah giveaway-nya ini boleh siapapun. Oh ya, giveaway-nya apa aja nih? Nih ada kerudung dari by Ani Sofia. Udah pada coba belum? Ya ini. Terus ada 3 giveaway. Pertanyaan yang pertama adalah tuliskan doa sebelum belajar. Dan 2 pertanyaan lagi ada di obrolan kita. Jadi buat yang nyimak nih dari awal, pertanyaan yang disampaikan sama Bu Evi dan Bu Mela pasti ada di season lagi. Ya, mau Bu diminum lagi ini? Ya. Sambil nunggu ya. Ya, sambil nunggu. Nah, kemarin itu kan Lia rilis juga di grup kajian muslimah Bu Evi untuk acara kita ngopi nih Bu Mela. Boleh silakan titipkan pertanyaan. Nah, ternyata banyak, ada 1000 pertanyaan yang mengalir ke WA saya. 1000 pertanyaan ya, Ibu sama Bapak. Tapi ada 2 pertanyaan yang Lia tuh merasa kecing banget gitu, karena ini pertanyaannya keren banget. Nah, Lia tolong titip pertanyaannya sama Bu Ustazah. Siap? Asal jangan susah-susah ya. Oke, ini nih, dan ini pasti dirasain sama semua ibu-ibu ya. Bu Ustazah, saya mau nanya dong, ini namanya Lia Skip ya, Bu Evi. Di saat pandemi seperti ini, bagaimana mengelola hati dan emosi antara defisit pemasukan, dia kasih emotnya sedih, antara defisit pemasukan, kerjaan rumah yang tiada habisnya, belum PR online sama anak. Kadang saya sering marah-marah nih sama anak. Bagaimana Bu mengelola hati dan emosi? Silakan. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa dan Kayaknya banyak semua ya. Iya. Sama, saya juga sama seperti itu. Jadi yang pertama adalah harus meyakinkan diri bahwasannya kita sedang beribadah kepada Allah ya Bu ya. Sedang beribadah kepada Allah, dan medan jihad ibu-ibu serta bapak-bapak itu berbeda. Jadi kalau ibu-ibu bilang, "Teh, saya mau ikut jihad sekarang ke Palestina." Oh, ibu-ibu itu karena jihadnya bukan di sana, tapi di rumah. Ya. Jadi perhatikan yang pertama, siapkan niat kita hanya karena Allah Ta'ala, kita sedang beribadah kepada Allah ya Bu ya. Kemudian kalau kita mau marah nih Bu nih, ingat kita itu akan ada pahala terbesar sudah menanti, yaitu surga. Mau surga nggak nih? Semuanya pasti mau ya. Dan istri soleh itu surganya luar biasa Teh Lia. Dipanggil atau boleh kita masuk surga lewat pintu mana saja kita mau. Tapi memang itu ketika ada marah mau melanda, segera tarik nafas ya. Relax dulu Bu, lihat cucian, ingatnya itu surga ya. Lihat cucian piring, gitu ya. surga. Lihat anak berantem, surga. Anak berantakan rumah, surga. Kalau yang namanya pekerjaan tidak akan pernah berhenti ya Bu ya. Tapi itu kita kuatkan, ini jihad kita, niat kita untuk menggapai surganya. Dan kalau tentang defisit pemasukan, kayaknya semua sama ya, ada naik turun
pemasukannya, dan ini bisa diobrolkan dengan suami ya, dengan suami sebagai partner. Ingat ibu, mendidik anak bukan hanya tugas seorang ibu saja, tapi juga berdua dengan partner kita yaitu suami. Dan ingat, ada partner kita yang lain adalah Allah. Kita mohon kepada Allah agar kita dijaga gitu ya, dikuatkan, diikhlaskan. Dan anak-anak kita minta tadi salah satu rumus dari ibunya Siti Maryam ya, memohon kepada Allah, u'izuki, aku memperlindungkan anak ini minasyaitan, dari setan. Dari setan. Jadi kan marah itu bagian dari setan. Bahkan Rasulullah mengatakan la taghdab, farad dan miraran la taghdab, jangan marah. Jadi senyumin dulu aja. Gimana mau Bu, kalau marah itu salah satu dari tips dari Rasulullah ya. Kalau lagi berdiri segera duduk. Lagi duduk berdiri. Masih marah juga berbaring, masih marah ambil air wudhu. Berarti kalau lagi marah nih, lagi berdiri duduk. Kalau lagi duduk marah berdiri. Duduk berdiri olahraga dong Bu ya. Sampai marahnya reda itu ya. Sampai marahnya reda. Iya. Dan kemudian kalau misalnya berwudu ya. Iya, dengan berwudu itu sudah ini banget lah. Jadi sejuk. Nah, barusan ada ting dong, katanya tuh ada titipan lagi nih, Mak. Nelia, saya udah nyimak jawabannya, tapi please dong Bu Ustazah, ada nggak amalannya atau zikirnya untuk meredakan hawa nafsu? Katanya marah kayak gimana nih, Bu? Iya. Ada zikirnya nggak? Banyak sekali ya, banyak sekali. Kembali lagi kita kepada Quran ya, seperti doanya Nabi Musa. Rabbi syrahli sadri, ya Allah, kapalkan hatiku ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, mudah urusanku ya. Jadi ketika melihat anak itu, oh ya, ini jihadnya saya. Jadi ketika melihat jangan terpancing marah, lihat dulu. Tapi memang ibu-ibu itu marah duluan. Tapi kalau insya Allah kalau sudah ikut kajian ibu ya, ingat lagi kepada basicnya agama, insya Allah akan tahu ini langkah setan mana, ini manusiawinya seperti apa, dan kita harus segera memanage hati kita seperti apa. Insya Allah kalau ibu-ibunya sudah paham akan ma'rifatullah insya Allah. Siap. Seru ya, gimana ya? Berarti mengelola kalau marah itu duduk berdiri, terus kalau misalkan amalannya nih tadi Rabbi syrahli sadri. Nah, ini ada satu lagi nih pertanyaan. Tapi sebelum ke pertanyaan nih ada giveaway lagi nih yang kedua. Banyak ya? Ada 3 giveaway-nya. Ini tuh jilbab dari Ain Sofia, ini keren ya. Ini enak aja jilbabnya. Saya pernah pernah di endorse. Oke, silakan pertanyaannya, boleh bebas dari tadi yang sudah disampaikan. Iya. Coba pertanyaan ulang kita ke sirap untuk ya. giveaway yang kedua ya. Yang kedua ya. Siap-siap Bu ya. Siapakah nama sahabat Nabi yang ikut sholat di samping sholat malam di samping Rasulullah? Gitu mah. Boleh dong saya, Mbak Evi. Terkasih ya kamu. Nah, apalagi ya pertanyaannya? Oh ya, nih Bu, ada satu lagi pertanyaan nih. Sejauh mana, sebatas apa orang tua boleh memberi reward pada anak agar tidak ya. Kemudian, nah ketika anak sudah menjelang balik, ini harus ada diskusi nih. Mana yang baik, mana yang buruk. Reward dulu. Kenapa? Di sini sudah punishment. Kenapa? Karena usia anak bukan lagi balita, bukan anak kecil lagi, gitu ya. Ini sudah mulai ke punishment. Dia harus tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh, dan ancaman-ancamannya juga itu harus dikemukakan. Jadi dan orang tua di sini benar-benar harus mengedepankan diskusi dengan anak. Oh, bentar. Berarti tadi kata Bu Evi itu pada saat anak balik itu baru harus ada yang namanya punishment ini. Berarti kalau anak balita nggak boleh ada punishment gitu Bu, maksudnya gitu? Iya. Jadi lebih menguatkan ke kebaikan. Jadi jangan terlalu banyak kalimat larangan kalau untuk anak kecil ya. Karena kita yang harus dikuatkan itu kebaikan. Misalnya anak mau main, kita nggak usah bilang jangan main, tapi kamu main yang baik ya nak. Seperti itu. Benar ya. Mau naik kursi, hati-hati ya. Jadi lebih kepada hal-hal yang positif.
Karena kebanyakan kita bilang jangan sama anak, jadi si anak tuh jadi ini ya, dia nggak pede pasti ya, karena dia jadi ngerasa takut gitu ya. Iya. Semakin kita memiliki ilmu, kita semakin siap menghadapi apapun gitu ya. Ada ilmunya, ada ilmu sabar, ada ilmu ikhlas dan sebagainya. Jadi kuatkan kita dengan ilmu. Dan yang ketiga, tetap memohon kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Ini adalah kesempatan kita ibu-ibu untuk lebih dekat dengan anak sebenarnya ya, Iya, benar, dan benar. mendulang pahala yang banyak di rumah. Nah, Masya Allah sekali ya, kita jadi lihat bagaimana keseharian mereka, mendampingi ibadah mereka, mendampingi belajar mereka gitu ya. Tadi seperti Bu Mela ya, yang mengenai waktu itu tinggal mensiasati saja ya sebenarnya ya, karena pekerjaan rumah itu tidak akan ada pernah habisnya ya. Terutama bapak-bapak nih harus menyemangati ibunya, Iya, karena benar. ibu-ibu itu harus bisa bersemangat kalau di belakangnya ada Betul. suami yang mendukung. Betul. Dan kebenaran ini bapak-bapak ada di depan kita, Bu. Iya. Nah, ibu-ibu sama bapak-bapak, dengan berakhirnya closing tadi dari Bu Evi, berarti berakhir pula ngopi ngobrol perkara Islam seri ke-6. Pastikan ada ngopi lagi nih di minggu sore berikutnya. Temanya pasti akan lebih seru dari ini. Dan pastikan stay tune di jam 4:30 sore. Jangan lupa nih sekali lagi di like Facebook dan IG-nya Masjid official Masjid Asidik. Kemudian YouTube-nya jangan lupa di subscribe Masjid Asidik buat dapetin notifnya sekalian. Dengan ini berakhir pula ngopi seri ke-6 dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Silakan Bu, mangga. Mau habis. Hmm.